Hai semuanya, kadang kita merasa hidup begitu berat, penuh dengan persoalan yang tiada habisnya, dan seakan dunia ini tidak pernah memberi ruang untuk bernapas. Padahal kalau dipikir lebih dalam, hidup itu sebenarnya sederhana. Hanya saja seringkali kita yang membuatnya terasa rumit. Kita menambahkan beban-beban yang sebenarnya tidak perlu, mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi, bahkan membandingkan diri dengan orang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan jalan hidup kita. Semua itu membuat sesuatu yang seharusnya ringan terasa berat. Sesuatu yang seharusnya jelas jadi terlihat kabur. Kalau kita mau menurunkan sedikit ekspektasi, mengurangi sedikit ambisi yang tidak realistis, dan lebih menerima alur hidup apa adanya, kita akan sadar bahwa kesederhanaan justru membuat hidup lebih tenang. Misalnya soal kebutuhan sehari-hari. Seringkali kita ingin punya ini dan itu. Ingin selalu terlihat sama dengan orang lain. Ingin selalu update dengan barang-barang baru. Padahal kalau dilihat dari sisi lain, apa yang kita butuhkan sebenarnya tidak banyak. Kita butuh makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan rasa aman. Selebihnya hanyalah tambahan. Namun karena kita sering terjebak dalam keinginan, bukan kebutuhan, maka hidup terasa berat. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, bukan juga berarti tidak punya mimpi, tetapi lebih ke arah bagaimana kita menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kalau kita lapar, kita makan secukupnya, bukan berlebihan. Kalau kita haus, kita minum secukupnya, bukan sampai rakus. Kalau kita ingin bahagia, kita nikmati apa yang ada sekarang, bukan terus-menerus mengejar sesuatu yang belum tentu membawa kebahagiaan. Justru dengan cara itulah hidup terasa lebih ringan. Banyak orang yang jatuh dalam kesalahan karena mereka mengira kebahagiaan datang dari sesuatu yang rumit. Ada yang berpikir kalau sudah punya harta banyak baru bisa tenang. Ada juga yang merasa kalau sudah terkenal baru bisa puas. Namun kenyataannya, semakin banyak sesuatu yang kita kejar tanpa henti, semakin kita kehilangan kedamaian dalam diri. Orang yang sederhana justru sering lebih bahagia karena dia tidak terbebani oleh tuntutan yang tidak perlu. Dia bisa tertawa dengan apa adanya, bisa menikmati secangkir kopi di sore hari tanpa harus memikirkan ribuan hal yang menumpuk di kepalanya. Kesederhanaan juga terlihat dalam cara kita berhubungan dengan orang lain. Kadang masalah muncul karena kita terlalu banyak memikirkan apa kata orang, terlalu ingin dipuji, terlalu ingin dianggap hebat. Padahal orang lain sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau kita mau sederhana dalam pergaulan, hidup akan terasa damai. Sederhana itu artinya jujur pada diri sendiri, tidak dibuat-buat, tidak pura-pura ingin terlihat sempurna. Justru ketika kita tampil apa adanya, orang lebih menghargai karena mereka merasa tidak sedang melihat topeng. Bayangkan kalau semua orang berpikir sederhana, pasti banyak konflik yang tidak akan terjadi. Banyak masalah yang bisa selesai dengan mudah. Kadang kita ribut hanya karena gengsi, hanya karena hal kecil diperbesar. Padahal kalau dipikir ulang, masalah itu tidak seberapa. Tapi karena kita membungkusnya dengan ego dan perasaan yang rumit, akhirnya masalah kecil jadi seperti gunung besar. Sederhana itu juga berarti berani menurunkan ego. Tidak semua hal harus dimenangkan. Tidak semua debat harus dimenangkan. Kadang diam lebih bijak daripada ribut yang tidak perlu. Hidup itu singkat, dan setiap waktu yang kita habiskan seharusnya bisa diisi dengan sesuatu yang membuat kita damai. Kesederhanaan adalah salah satu kuncinya. Ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa lebih bebas. Kita tidak lagi terikat oleh pandangan orang, oleh keinginan yang berlebihan, atau oleh rasa iri terhadap pencapaian orang lain. Kita akan merasa bahwa hidup berjalan sesuai ritmenya dan kita hanya perlu menikmatinya tanpa harus membanding-bandingkan. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih kuat menghadapi masalah. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar dirinya. Mereka bisa bahagia dengan hal-hal kecil, sehingga ketika masalah datang, mereka tidak terlalu kecewa. Berbeda dengan orang yang menggantungkan hidup pada sesuatu yang besar dan rumit. Begitu hal itu hilang, dunia mereka runtuh. Kesederhanaan membuat fondasi kebahagiaan lebih kokoh.
Kalau kita lihat, banyak orang bijak di masa lalu yang hidup dengan sederhana. Mereka tidak punya harta berlimpah, tidak punya fasilitas mewah, tetapi nama mereka dikenang sepanjang zaman. Itu karena mereka tahu, hidup bukan soal apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menjalaninya. Mereka mengajarkan bahwa kedamaian datang dari hati yang sederhana, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang. Kesederhanaan juga berarti kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya keluarga, kesehatan, waktu untuk diri sendiri, dan hubungan dengan Tuhan. Kadang kita sibuk mengejar hal-hal luar sampai lupa pada hal-hal inti ini. Padahal kalau kita bisa mengutamakan yang penting, hidup akan terasa lebih seimbang. Banyak orang yang baru sadar ketika sudah terlambat, ketika kesehatan menurun, atau ketika kehilangan orang tercinta. Maka dari itu, dengan hidup sederhana, kita bisa lebih cepat menyadari apa yang benar-benar berharga. Sederhana itu juga soal cara berpikir. Banyak hal yang kita anggap rumit sebenarnya bisa diselesaikan dengan langkah-langkah kecil yang sederhana. Tapi kita sering keburu panik, keburu takut, keburu menyerah. Kalau kita mau tenang, mau melihat sesuatu dari sudut yang lebih ringan, biasanya ada solusi yang sederhana. Orang yang bisa berpikir sederhana biasanya lebih cepat menemukan jalan keluar daripada orang yang suka memperlumit masalah. Kalau kita tarik lebih jauh, sederhana itu juga soal gaya hidup. Misalnya dalam bekerja, tidak harus selalu mengejar kesempurnaan yang membuat kita stres. Cukup lakukan yang terbaik sesuai kemampuan. Dalam bersosialisasi, tidak perlu selalu berusaha menyenangkan semua orang. Cukup jadi diri sendiri. Dalam menjalani hari, tidak harus selalu penuh jadwal yang padat. Cukup seimbangkan antara kerja dan istirahat. Maka dari itu, kalau kita mau lebih damai, lebih bahagia, cobalah belajar hidup sederhana. Jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nikmati apa yang ada, syukuri apa yang diberikan, dan jalani hidup dengan ringan. Dengan begitu, kita akan sadar bahwa ternyata kebahagiaan itu ada di depan mata. Tinggal bagaimana kita melihatnya dengan hati yang sederhana. Hidup sederhana itu sebenarnya bukan hal baru, tapi seringkali kita lupa karena terlalu sibuk mengejar hal-hal yang kita kira penting, padahal hanya ilusi. Kalau kita amati, banyak orang yang terlihat kaya, sukses, dan populer di luar sana, ternyata masih sering merasa kosong di dalam. Mereka punya banyak hal yang kita anggap membahagiakan, tapi ternyata mereka sendiri justru merasakan tekanan yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena ketika hidup dijalani dengan rumit, penuh tuntutan, dan penuh beban, rasa puas itu jarang sekali datang. Ada saja kekurangan yang dirasa, ada saja hal yang ingin ditambahkan. Akhirnya, alih-alih merasa tenang, mereka malah makin resah. Sederhana itu seperti ketika kita bisa menikmati sesuatu yang kecil tanpa merasa harus punya yang lebih besar. Misalnya, kita minum teh hangat di pagi hari sambil duduk di teras rumah. Buat sebagian orang, itu sudah cukup membuat bahagia. Tidak perlu kafe mewah, tidak perlu peralatan mahal, cukup rasa syukur yang sederhana. Dari situ kita bisa lihat bahwa bahagia itu bukan soal besar kecilnya sesuatu, tapi bagaimana cara kita memaknainya. Kalau kita lihat anak-anak kecil, mereka seringkali bahagia dengan hal-hal sederhana. Mereka bisa tertawa hanya karena main hujan-hujanan. Mereka senang hanya dengan bermain tanah atau bola plastik. Padahal kalau dilihat mainan mereka sangat sederhana, bahkan mungkin murah sekali. Tapi dari situ kita belajar bahwa kebahagiaan itu lebih dekat dengan kesederhanaan dibandingkan dengan kemewahan. Anak kecil belum banyak berpikir rumit, jadi mereka mudah merasa puas. Sementara kita yang sudah dewasa seringkali justru terlalu banyak mikir, terlalu banyak menimbang, terlalu banyak membandingkan. Sehingga kesenangan sederhana pun terasa tidak cukup. Sederhana itu juga soal keberanian. Berani menolak hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Berani berkata cukup ketika dunia seolah menuntut kita untuk terus menambah. Berani menerima bahwa hidup tidak harus sama dengan orang lain. Kadang kita takut terlihat berbeda karena hidup sederhana dianggap tidak keren. Tapi kalau kita jujur, bukankah lebih keren ketika kita bisa hidup sesuai kemampuan tanpa harus memaksakan diri?
Bukankah lebih damai ketika kita tidak harus berhutang demi penampilan atau memaksakan gaya hidup yang sebenarnya tidak cocok dengan kita? Orang yang hidup sederhana biasanya lebih mudah dekat dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak sibuk membangun tembok untuk terlihat hebat. Mereka apa adanya, sehingga orang lain merasa nyaman. Dalam pertemanan misalnya, kalau kita hidup sederhana, kita tidak merasa perlu pamer ini itu. Justru kita bisa lebih fokus pada kebersamaan. Persahabatan jadi lebih tulus, tanpa ada iri hati, tanpa ada persaingan yang tidak sehat. Sederhana juga terlihat dalam cara kita menghadapi masalah. Ada orang yang kalau ditimpa masalah langsung panik, langsung menganggap hidupnya hancur. Padahal masalah itu bisa dilihat dengan lebih sederhana. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Hanya saja, mungkin kita butuh waktu untuk menemukannya. Kalau kita mampu menenangkan diri, menyingkirkan pikiran rumit yang tidak perlu, biasanya solusi itu justru muncul lebih cepat. Seringkali, masalah jadi terasa besar karena pikiran kita yang membesarkannya. Kesederhanaan membuat kita lebih dekat dengan rasa syukur. Orang yang sederhana biasanya mudah sekali berkata, "Alhamdulillah" atau "Terima kasih" untuk hal-hal kecil. Mereka tidak menunggu sesuatu yang besar untuk bersyukur. Mereka bisa merasa bahagia hanya karena sehat, hanya karena bisa berkumpul dengan keluarga, hanya karena masih bisa bekerja atau beristirahat dengan tenang. Bandingkan dengan orang yang hidup rumit, mereka sering merasa kurang, bahkan ketika sudah mendapatkan banyak hal. Karena rumitnya pikiran, mereka jarang merasa cukup, jarang merasa puas. Kadang kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya kita kejar? Apakah itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan yang kita bentuk karena melihat orang lain? Kalau kita jujur pada diri sendiri, banyak hal yang ternyata hanya keinginan semu. Kita ingin punya barang A karena teman kita punya. Kita ingin jalan-jalan ke tempat B karena orang di media sosial pamer. Padahal, kalau kita renungkan, tanpa semua itu pun kita tetap bisa hidup dengan baik. Inilah pentingnya mengingat bahwa hidup sederhana itu lebih menenangkan. Kesederhanaan itu juga bisa menjadi bentuk kebebasan. Bayangkan kalau hidup kita penuh dengan hutang hanya demi mengejar gaya hidup yang tidak perlu. Kita akan selalu dihantui rasa takut, cemas, dan tekanan. Tapi kalau kita hidup sederhana, tidak lebih besar pasak daripada tiang, kita bisa merasa lebih bebas. Kita tidak bergantung pada penilaian orang, tidak perlu takut jika tidak bisa mengikuti tren. Kebebasan itu datang dari rasa cukup, bukan dari banyaknya barang yang kita miliki. Satu hal lagi, sederhana itu juga membuat kita lebih mudah bersyukur terhadap orang lain. Kita tidak iri ketika melihat orang lain lebih berhasil, karena kita sadar setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita bisa ikut senang tanpa merasa harus menyaingi. Hidup sederhana mengajarkan kita untuk tidak membandingkan, tapi menghargai. Dengan begitu, hati lebih ringan, tidak penuh dengan beban iri hati atau dendam. Semakin kita belajar untuk sederhana, semakin kita sadar bahwa banyak hal dalam hidup yang sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Kita yang membuatnya rumit dengan pikiran, perasaan, dan keinginan yang berlebihan. Maka hidup sederhana bukan hanya soal gaya hidup, tapi juga soal pola pikir. Cara kita melihat sesuatu menentukan seberapa berat atau ringannya hidup ini. Kalau kita mau melihat dengan hati yang ringan, maka hidup pun akan terasa sederhana. Kadang kita lupa bahwa kesederhanaan juga erat hubungannya dengan kesehatan jiwa. Orang yang pikirannya rumit, selalu ingin lebih, selalu membandingkan diri, biasanya lebih mudah stres. Mereka terbebani oleh keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya. Sedangkan orang yang sederhana, hidupnya lebih tenang, karena mereka bisa menerima keadaan dengan lapang dada. Mereka tidak sibuk memikirkan hal yang berada di luar kendali. Justru karena tidak terlalu membebani diri, mereka lebih sehat secara mental. Coba kita bayangkan orang yang setiap hari memikirkan apa kata orang. Pagi-pagi sudah pusing memikirkan penampilan. Siang sibuk memikirkan cara terlihat lebih sukses. Malam tidak bisa tidur karena khawatir omongan orang di belakangnya. Hidup seperti itu jelas rumit. Bandingkan dengan orang yang sederhana, yang tidak terlalu ambil pusing dengan penilaian orang lain. Mereka berpakaian sewajarnya, bekerja sewajarnya, dan menjalani hidup dengan apa adanya. Mereka mungkin tidak selalu terlihat sempurna di mata orang lain, tapi mereka lebih bahagia karena tidak mengikat diri pada ekspektasi yang berat. Kesederhanaan itu juga bisa kita temukan dalam cara kita merencanakan masa depan. Tidak salah punya mimpi besar, tidak salah bercita-cita tinggi,
Tapi jangan sampai mimpi itu membuat kita kehilangan ketenangan sekarang. Orang yang hidup sederhana tahu bagaimana caranya menyeimbangkan antara mimpi dan kenyataan. Mereka punya tujuan, tapi mereka juga tahu bagaimana menikmati proses. Seringkali yang membuat hidup terasa rumit adalah ketika kita hanya terpaku pada hasil akhir, sehingga perjalanan terasa penuh tekanan. Padahal, kalau kita bisa sederhana dalam menikmati setiap langkah, perjalanan itu sendiri bisa jadi sumber kebahagiaan. Sederhana itu juga berarti mampu bersikap realistis. Kita tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan. Kita sadar kalau semua ada waktunya, ada prosesnya. Orang yang sederhana tahu bahwa rezeki tidak selalu datang sekaligus, kadang sedikit demi sedikit. Mereka tidak terburu-buru iri ketika orang lain terlihat lebih maju, karena mereka percaya setiap orang punya jalannya masing-masing. Justru sikap realistis itu membuat hati lebih damai karena tidak ada paksaan untuk terlihat sama dengan orang lain. Hidup sederhana juga berarti tidak membuang energi pada hal-hal kecil yang tidak penting. Banyak pertengkaran dalam hidup terjadi hanya karena kita terlalu ribut soal sesuatu yang sebenarnya sepele. Kita tersinggung hanya karena ucapan kecil. Kita marah hanya karena beda pendapat. Kita kecewa hanya karena orang lain tidak menuruti kemauan kita. Kalau kita belajar untuk melihat hal-hal kecil dengan lebih sederhana, kita tidak akan mudah terbawa emosi. Kita bisa memilih untuk mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Bukankah hidup akan lebih tenang kalau kita tidak sibuk memikirkan hal-hal kecil yang tidak ada manfaatnya? Kesederhanaan dalam hubungan juga membawa kedekatan yang tulus. Dalam keluarga misalnya, kebersamaan yang sederhana sering lebih bermakna daripada acara besar yang penuh kemewahan. Duduk bersama sambil makan sederhana di rumah bisa terasa hangat jika dilakukan dengan hati yang tulus. Tidak perlu selalu pergi ke tempat mewah untuk merasakan kebersamaan. Justru dalam momen kecil dan sederhana itu sering muncul kenangan indah yang bertahan lama. Kalau kita lihat orang tua kita dulu, banyak dari mereka yang hidup dengan sederhana. Rumah mereka mungkin tidak besar, barang-barang mereka tidak mewah, tapi mereka bisa membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Mereka bahagia dengan cara yang sederhana, ngobrol bersama, bekerja di ladang, atau sekedar duduk di beranda rumah. Dari sana kita bisa belajar, ternyata kebahagiaan itu bukan dari hal besar yang mengagumkan, tapi dari hal kecil yang penuh makna. Kesederhanaan itu juga membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Kita jadi lebih bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dengan begitu, kita tidak mudah terjebak dalam pola hidup konsumtif. Bayangkan kalau setiap keinginan selalu kita ikuti, pasti tidak ada habisnya. Ada saja hal baru yang ingin kita beli, ada saja gaya hidup baru yang ingin kita ikuti. Tapi kalau kita belajar hidup sederhana, kita bisa berkata tidak pada keinginan yang berlebihan dan lebih fokus pada hal yang benar-benar penting. Menariknya, orang yang hidup sederhana biasanya justru lebih kreatif, karena mereka tidak selalu bergantung pada banyak hal. Mereka bisa memanfaatkan apa yang ada. Mereka tidak merasa harus punya semua untuk bisa berkarya. Mereka melihat peluang dari hal kecil, menciptakan kebahagiaan dari sesuatu yang sederhana. Kreativitas itu muncul karena mereka tidak terjebak pada pikiran bahwa kebahagiaan harus datang dari sesuatu yang besar dan rumit. Selain itu, sederhana itu juga mendekatkan kita pada rasa damai dalam diri. Kita tidak sibuk menilai hidup orang lain, tidak merasa harus mengomentari setiap hal, dan tidak merasa harus lebih baik dari orang lain. Kita lebih tenang karena pikiran tidak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak penting. Hati kita lebih ringan dan hidup pun terasa lebih lapang. Kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak masalah dalam hidup muncul karena kita tidak bisa hidup sederhana. Kita terlalu sering ingin terlihat lebih, terlalu sering takut tertinggal, terlalu sering membandingkan diri. Padahal kalau kita bisa mengurangi semua itu, mungkin banyak masalah tidak akan terasa seberat sekarang. Hidup sederhana itu ibarat berjalan di jalan yang lurus dan ringan. Tidak ada beban berlebih di punggung, tidak ada barang yang tidak perlu kita bawa. Kita hanya membawa yang penting untuk perjalanan. Bayangkan kalau kita bepergian dengan tas yang terlalu berat, pasti perjalanan jadi melelahkan. Begitu juga hidup. Kalau terlalu banyak kita isi dengan hal yang tidak perlu, kita sendiri yang akan merasa lelah. Maka mulailah dari hal kecil. Belajar menerima diri apa adanya, belajar bersyukur untuk hal-hal kecil, belajar berkata cukup. Dari situ kita akan sadar, ternyata hidup sederhana membuat langkah kita lebih ringan, hati kita lebih tenang, dan senyum kita lebih tulus. Hidup sederhana seringkali membuat kita lebih menghargai waktu. Orang yang hidupnya rumit biasanya sibuk menghabiskan waktunya untuk mengejar hal-hal yang belum tentu ia nikmati.
Pagi, sibuk memikirkan target. Siang, dikejar deadline. Malam pun masih dihantui ambisi yang tidak pernah selesai. Sementara itu, orang yang sederhana tahu bagaimana cara menikmati waktu dengan seimbang. Mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa terburu-buru dan tetap menyisakan waktu untuk istirahat, keluarga, dan diri sendiri. Dari sini, kita bisa belajar bahwa waktu tidak selalu harus diisi dengan sesuatu yang besar dan gemerlap. Kadang, justru dalam hal-hal sederhana kita menemukan arti waktu yang sesungguhnya. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang sebenarnya sudah punya cukup, tapi tetap merasa kurang. Ini terjadi karena mereka menilai hidup dari perspektif orang lain, bukan dari kebutuhan dirinya sendiri. Misalnya, seseorang sudah punya rumah yang layak, kendaraan yang bisa digunakan, dan pekerjaan yang stabil, tapi ia masih merasa rendah karena temannya punya rumah lebih besar atau mobil lebih mewah. Inilah contoh ketika hidup jadi rumit karena kita lupa dengan kesederhanaan. Padahal rumah kecil bisa penuh kebahagiaan, mobil sederhana tetap bisa membawa kita ke tujuan, dan pekerjaan yang stabil tetap bisa menghidupi kita dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensyukurinya. Kesederhanaan juga membuat kita lebih mudah bergaul dengan siapa saja. Orang yang hidup rumit sering terjebak pada gengsi, sehingga mereka hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu. Sebaliknya, orang yang sederhana bisa membaur dengan siapa saja, karena mereka tidak menilai orang dari harta, status, atau penampilan. Mereka lebih melihat ke dalam, melihat ketulusan hati dan kejujuran. Itulah kenapa orang yang sederhana biasanya lebih disukai, karena mereka tidak memberi jarak yang tidak perlu. Sederhana juga berarti tidak membuang tenaga untuk hal yang sia-sia. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang tidak memberikan nilai nyata dalam hidup kita. Misalnya kita pusing memikirkan komentar orang asing di media sosial, padahal orang itu tidak mengenal kita dan tidak berpengaruh apa-apa pada hidup kita. Atau kita memaksakan diri membeli barang hanya untuk dipamerkan, padahal setelah itu tidak memberi manfaat apapun. Kalau kita mau melihat dengan lebih sederhana, hal-hal seperti itu seharusnya bisa kita abaikan, sehingga tenaga dan pikiran bisa kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk lebih menikmati momen. Saat kita makan, kita bisa benar-benar menikmati rasa makanan tanpa harus sibuk memikirkan hal lain. Saat kita berbicara dengan orang lain, kita bisa benar-benar hadir dalam percakapan itu tanpa harus sibuk dengan gawai. Saat kita berjalan, kita bisa menikmati suasana sekitar tanpa harus buru-buru. Semua ini hanya bisa kita rasakan kalau kita mau hidup sederhana, karena pikiran kita tidak dipenuhi oleh hal-hal yang membuat kita terpecah fokusnya. Banyak orang bijak mengatakan bahwa kunci kebahagiaan adalah rasa cukup, dan rasa cukup itu hanya bisa muncul kalau kita bisa hidup sederhana. Bukan berarti kita berhenti bermimpi, tapi kita tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu yang tidak perlu. Rasa cukup itu seperti air yang membuat hati tenang, karena kita tidak lagi merasa haus yang tak berkesendaan. Kalau kita bisa merasa cukup dengan yang ada, kita bisa lebih menikmati hidup tanpa terus-menerus merasa kekurangan. Hidup sederhana juga membuat kita lebih dekat dengan alam. Orang yang hidupnya rumit seringkali terputus dari alam karena sibuk dengan dunia yang penuh ambisi. Sementara orang yang sederhana bisa merasakan ketenangan hanya dengan duduk di bawah pohon, berjalan di taman, atau melihat matahari terbenam. Mereka tidak butuh tempat mewah untuk merasa damai, cukup dengan hal-hal alami yang memang sudah disediakan Tuhan. Dari sini, kita bisa belajar bahwa kesederhanaan membawa kita kembali pada hal-hal yang murni dan menenangkan. Kesederhanaan juga melatih kita untuk lebih peduli pada orang lain. Karena kita tidak sibuk memikirkan gengsi atau pencitraan, kita lebih mudah menolong orang lain dengan tulus. Orang yang sederhana biasanya lebih dermawan karena mereka tidak terlalu terikat dengan harta. Mereka bisa berbagi dengan ringan hati tanpa takut kehilangan. Justru dari sikap berbagi itulah kebahagiaan semakin bertambah. Selain itu, hidup sederhana membuat kita lebih fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Dalam pertemanan misalnya, orang yang sederhana tidak butuh banyak teman untuk merasa bahagia. Cukup beberapa teman yang benar-benar tulus. Dalam pekerjaan, mereka tidak selalu mengejar jumlah, tapi lebih mementingkan hasil yang baik dan bermanfaat.
Dengan begitu, mereka bisa merasa lebih puas karena yang mereka lakukan punya arti, bukan sekedar angka. Kalau kita renungkan, sebenarnya kesederhanaan itu bukan tentang seberapa sedikit yang kita punya, tapi bagaimana kita bisa menemukan kedamaian dalam hal-hal kecil. Orang kaya sekalipun bisa hidup sederhana jika ia tahu cara merasa cukup. Sebaliknya, orang yang tidak punya banyak pun bisa hidup rumit kalau ia terus merasa kurang. Jadi sederhana itu lebih kepada cara pandang, bukan jumlah harta. Hidup itu singkat, dan terlalu sayang kalau kita habiskan dengan rumit. Dengan hidup sederhana, kita bisa punya lebih banyak ruang untuk bersyukur, lebih banyak waktu untuk mencintai, dan lebih banyak kesempatan untuk merasa damai. Kita tidak lagi dikejar-kejar oleh rasa takut, gengsi, atau iri hati. Kita bisa berjalan lebih ringan, seolah-olah beban hidup tidak lagi sebesar dulu. Kadang kita terlalu sibuk merencanakan masa depan sampai lupa bahwa hari ini juga perlu dijalani dengan tenang. Hidup sederhana mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Masa depan memang penting, tapi bukan berarti kita harus mengorbankan kebahagiaan saat ini. Orang yang hidup sederhana tahu bagaimana caranya menyeimbangkan langkah. Mereka bisa memikirkan esok tanpa kehilangan rasa syukur atas apa yang ada sekarang. Inilah yang membuat hati mereka lebih damai, karena mereka tidak merasa hidup hanya untuk mengejar sesuatu yang belum pasti. Kesederhanaan juga bisa dilihat dari cara kita mengekspresikan diri. Di zaman sekarang, banyak orang merasa harus tampil sempurna di depan publik, terutama di media sosial. Mereka memoles foto, menulis status yang dibuat-buat, bahkan mengorbankan kenyamanan pribadi hanya demi terlihat keren di mata orang lain. Padahal semua itu hanya menambah kerumitan. Orang yang sederhana tidak terikat oleh hal itu. Mereka bisa menampilkan diri apa adanya tanpa merasa takut dinilai rendah. Justru kejujuran itulah yang membuat mereka lebih dihargai, karena orang lain bisa melihat ketulusan yang jarang ditemui. Hidup sederhana juga mengajarkan kita untuk tidak menunda kebahagiaan. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah punya ini baru saya bahagia, atau kalau sudah sampai titik itu baru saya tenang. Padahal kebahagiaan bisa kita temukan sekarang dalam hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu menunggu sampai sempurna, karena kebahagiaan itu sederhana. Secangkir kopi, tawa keluarga, ucapan terima kasih, atau bahkan sekadar waktu istirahat setelah lelah. Orang yang sederhana tahu bahwa menunda kebahagiaan hanya akan membuat hidup terasa lebih berat. Kesederhanaan juga terlihat dalam cara kita menerima kekurangan diri. Banyak orang yang hidupnya rumit karena mereka tidak bisa menerima kelemahan sendiri. Mereka sibuk menyembunyikan, pura-pura kuat, atau berusaha menjadi orang lain. Padahal dengan sederhana, kita bisa berkata, saya memang punya kekurangan dan itu tidak apa-apa. Justru penerimaan itulah yang membuat hati lebih lapang. Kita tidak lagi terjebak pada bayangan sempurna yang melelahkan. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih santai, sambil tetap berusaha memperbaiki diri tanpa tekanan berlebihan. Selain itu, hidup sederhana membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena kita tidak sibuk membandingkan atau bersaing, kita bisa lebih mudah mengapresiasi apa yang dimiliki orang lain. Kita bisa melihat keberhasilan mereka sebagai inspirasi, bukan ancaman. Kita bisa ikut senang tanpa merasa minder. Dengan begitu, hubungan dengan orang lain lebih sehat karena tidak ada iri hati yang menggerogoti. Hidup jadi terasa lebih damai karena kita tidak harus selalu merasa berada di garis depan. Kesederhanaan juga membuat kita lebih mudah menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa bisa menjadi sumber kebahagiaan. Misalnya melihat anak-anak bermain, bercanda dengan teman, atau sekedar duduk di sore hari menikmati udara. Kalau pikiran kita sederhana, semua itu terasa indah. Tapi kalau pikiran kita rumit, kita mungkin melewati semua momen itu
tanpa pernah benar-benar menikmatinya karena terlalu sibuk memikirkan hal-hal lain yang belum tentu penting. Menariknya, orang yang hidup sederhana biasanya punya energi yang lebih positif. Mereka tidak mudah lelah hanya karena tekanan sosial, karena mereka tidak hidup berdasarkan standar orang lain. Mereka lebih tenang, lebih santai, dan lebih fokus. Energi positif itu menular, membuat orang di sekitar mereka juga merasa nyaman. Inilah kenapa orang yang sederhana sering dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, karena mereka memberi aura ketenangan yang jarang ditemui. Kesederhanaan juga bisa menjadi benteng ketika kita menghadapi kesulitan. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus, pasti ada masa sulit yang datang. Orang yang terbiasa hidup rumit biasanya lebih mudah jatuh ketika diuji, karena mereka kehilangan pegangan. Sedangkan orang yang sederhana lebih siap, karena mereka terbiasa bersyukur dengan hal-hal kecil. Mereka bisa tetap melihat cahaya di tengah gelap, karena mereka tahu kebahagiaan tidak harus datang dari sesuatu yang besar. Dengan begitu, mereka lebih kuat menghadapi badai kehidupan. Selain itu, hidup sederhana memberi kita lebih banyak ruang untuk tumbuh. Karena kita tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu, kita bisa fokus mengembangkan diri. Kita bisa belajar, memperbaiki kebiasaan, atau mengejar sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Sementara itu, orang yang hidupnya rumit seringkali tidak punya ruang untuk berkembang, karena energinya habis untuk mengejar hal-hal yang tidak esensial. Kalau dipikir-pikir, kesederhanaan itu sebenarnya kunci untuk banyak hal. Kesehatan mental, kedamaian hati, hubungan yang baik, bahkan produktivitas, semuanya bisa lebih mudah dicapai kalau kita menjalani hidup dengan sederhana. Seringkali kita merasa harus punya banyak hal untuk bahagia, padahal yang kita butuhkan hanyalah hati yang mampu berkata cukup. Hidup sederhana bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi dengan kesederhanaan, kita bisa menghadapi masalah dengan kepala lebih dingin dan hati lebih tenang. Kita bisa memilih untuk tidak menambah beban yang tidak perlu, sehingga langkah kita terasa lebih ringan. Itulah yang membuat hidup sederhana terasa lebih indah, meski mungkin dari luar tidak terlihat mewah. Terakhir, saya ingin menegaskan kembali bahwa hidup itu sebenarnya sederhana, dan kita sendiri yang sering membuatnya rumit. Kalau kita mau menoleh sedikit ke dalam, kita akan sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari hal-hal besar, dari harta, dari status, atau dari pengakuan orang lain. Kebahagiaan itu muncul ketika kita bisa melihat dunia dengan hati yang ringan, ketika kita bisa menerima apa adanya, dan ketika kita bisa menikmati hal-hal kecil yang sering terlewat begitu saja. Hidup sederhana itu seperti bernafas. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk menarik nafas lebih panjang atau menahan lebih lama. Kita cukup bernafas secara wajar, mengikuti ritme tubuh, dan dari situlah kita bisa merasakan hidup. Sama halnya dengan menjalani hari-hari. Tidak perlu membebani diri dengan ekspektasi yang berlebihan. Tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Tidak perlu selalu mengejar sesuatu yang belum tentu membawa damai. Kita cukup berjalan dengan ritme kita sendiri, menikmati setiap langkah yang kita lalui. Sederhana juga mengajarkan kita untuk memberi ruang bagi diri sendiri. Dalam kesederhanaan, kita belajar bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, untuk istirahat, untuk merenung. Kita tidak harus selalu produktif atau selalu sibuk. Bahkan, ketika kita hanya duduk menatap langit sore, kita sedang belajar sesuatu yang penting. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang kehadiran. Kehadiran di setiap momen, kehadiran untuk diri sendiri, dan kehadiran untuk orang-orang yang kita cintai. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih mudah memaafkan. Mereka tidak terlalu memikirkan kesalahan kecil, tidak menaruh dendam yang mengganggu hati. Mereka tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan rasa marah atau sakit hati. Dari kesederhanaan ini, kita bisa belajar bahwa memaafkan bukan sekedar melepaskan orang lain dari kesalahan, tapi juga melepaskan diri sendiri dari beban yang tidak perlu. Dengan begitu, hati menjadi lebih ringan, dan kita bisa melangkah dengan lebih bebas. Hidup sederhana juga membuat kita lebih bersyukur.
Bersyukur bukan hanya ketika mendapat hal besar, tapi juga ketika mendapat hal-hal kecil. Secangkir teh di pagi hari, senyum orang di sekitar kita, udara segar yang masuk ke paru-paru, atau bahkan waktu istirahat setelah hari yang panjang. Semua itu adalah hadiah kecil dari hidup, dan orang yang sederhana bisa menghargai setiap momen itu. Bersyukur dengan sederhana adalah kunci untuk merasa cukup dan damai. Lebih jauh lagi, hidup sederhana mengajarkan kita tentang fokus. Fokus pada hal-hal yang penting. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Dalam pertemanan, kita tidak harus punya banyak teman, tapi cukup beberapa teman yang tulus. Dalam pekerjaan, kita tidak perlu mengejar angka semata, tapi hasil yang bermanfaat dan bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih memperhatikan hal-hal yang membawa kebahagiaan sejati, bukan hal-hal yang membuat stres. Dengan fokus seperti ini, hidup terasa lebih ringan dan arah kita lebih jelas. Sederhana juga membuat kita lebih dekat dengan orang lain. Orang yang sederhana tidak hidup untuk memamerkan, tidak hidup untuk dibanding-bandingkan. Mereka tulus, mereka hadir, mereka peduli tanpa syarat. Dari situ hubungan menjadi lebih hangat, lebih bermakna, dan lebih bertahan lama. Kita bisa melihat bahwa kesederhanaan bukan hanya soal cara hidup pribadi, tapi juga cara kita bersikap terhadap dunia. Hidup sederhana itu juga memberi kita keberanian untuk menerima ketidakpastian. Dunia ini tidak selalu sesuai dengan rencana, dan hal-hal yang kita inginkan tidak selalu datang tepat waktu. Orang yang sederhana bisa menerima ini tanpa panik. Mereka tahu bahwa setiap hal ada waktunya, dan mereka bisa menunggu dengan sabar sambil bersyukur. Kesederhanaan membuat kita lebih kuat menghadapi ketidakpastian, karena kita tidak terlalu bergantung pada hasil tertentu untuk merasa bahagia. Dengan pengertian ini, hidup sederhana membuka ruang baru untuk tumbuh secara pribadi. Kita belajar tentang kebebasan hidup tanpa beban material yang berlebihan, merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah inti dari kehidupan yang benar-benar kaya. Bukan karena harta, tapi karena kekayaan hati yang tidak akan ternilai oleh materi apapun. Pada akhirnya, hidup sederhana mengajarkan kita bahwa bahagia itu pilihan. Bahagia bukan tentang punya banyak, tapi tentang merasa cukup. Bahagia bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang hadir dengan tulus. Bahagia bukan tentang sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Semakin kita belajar hidup sederhana, semakin kita bisa melepaskan hal-hal yang tidak penting. Semakin kita bisa menikmati setiap momen, dan semakin kita bisa merasa damai. Jadi, jangan buat hidup ini rumit. Jangan tambah beban yang tidak perlu. Cukup jalani apa adanya, syukuri apa yang ada, dan nikmati perjalanan hidup dengan hati yang ringan. Karena ketika kita bisa hidup sederhana, kita akan sadar bahwa kebahagiaan itu selalu ada, dekat, dan menunggu untuk kita rasakan. Hidup ini indah, tidak perlu dibuat berat. Hidup ini sederhana, jangan dibuat rumit.